Selamat datang lagi di acara kami Farewell Duet. Farewell karena Dokter Hadi ini akan segera ujian. Besok katanya mau ujian dia. Dan habis itu ciao. Kemana, Dok? Balik ke Palu, Sulawesi Tengah. Palu ya. Oke. Aslinya yang dari sana, Dok? Lahirnya di Poso, cuma dari kecil udah sekolah sampai besar, nikahnya di Palu. Tengah nanya nikahnya sih. Dan tanya lahirnya, jawabnya kenapa nikahnya. Jadi namanya unik ya, guys. Namanya Dr. Hardiknas Stephen Saneba. Hardiknas karena kenapa, Dok? Karena lahirnya tanggal 2 Mei. Berarti habis masih ulang tahun nih tanggal 2 Mei. Hardiknas. Jadi sesuai dengan beliau yang bernama Hardiknas, kita akan cari tahu nih tentang pendidikan. Kan pendidikan berat. Hardiknas pendidikan nanya ya. Dan beliau adalah seorang dokter calon SPOG. Nah, kita juga tanya tentang kesehatan ya. Jadi kalau di Dokter Hadi kan berarti sudah pernah sekolah besar di Palu gitu ya. Kalau S1-nya di mana? S1-nya Manado, Samratulangi. Di Palu, terus kemudian ke utara, ke Manado, terus kemudian ke Jawa. Ambil spesialis. Jadi ada paling nggak ada 3 kota di Indonesia pernah beliau belajar di situ. Kemudian ke Jawa untuk belajar juga, ke Jogja. Kita tanya nih, kira-kira kenapa, apa sih ada sesuatu nggak perbedaan antara pendidikan di Sulawesi, utamanya di Palu, Manado, dan di Jogja gitu? Itu kalau saya seperti naik tingkat, Dok. Jadi dari Palu naik tingkatnya ke Manado naik tingkatnya ke Jawa. Jadi kalau dari segi tingkatan, entah itu pendidikan atau kesehatan, Palu, Sulawesi Tengah yang paling bawah. Kalau menurut saya pribadi, dari pandangan pribadi, belajar di Manado terus belajar di Jawa, kualitas pelayanan atau pendidikan, interaksi orang-orang mungkin sangat jauh lebih maju yang di Jawa. Padahal Palu itu kan kayaknya di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah Sulawesi gitu ya. Misalnya kalau di Manado maju, di Makassar maju, tengah-tengahnya juga ikut maju kan, dari daerah yang selalu dilewatin gitu mestinya ya. Kalau dari di simpang jalan gitu kan sih. Iya, letaknya strategis memang di tengah-tengah. Cuma kalau Indonesia Tengah memang sepertinya mungkin prioritas dulu zaman pemerintahan dulu Makassar yang paling maju, terus Manado. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara itu termasuk sangat tertinggal. Sulawesi Tenggara itu. Nah, kendala apa sih kira-kira dari itu ya, dari ketertinggalan mungkin tadi yang dikatakan Dr. Hardi bahkan terhadap daerah sekitar Sulawesi itu sendiri ya, maksudnya dari Palu terhadap Manado, Palu terhadap Makassar. Apa sebab kendala-kendala itu? Kendala apa aja sebenarnya? Yang mungkin yang paling utama apa ya? Sulawesi Tengah itu daerah yang paling luas, Dok, di Pulau Sulawesi. Jadi kemungkinan jadi daerahnya yang paling luas, aksesnya juga akan jauh lebih sulit dibandingkan daerahnya lebih kecil seperti Jogja ini mungkin. Bukan karena banyak konflik, bukan? Salah satunya juga ya, konflik yang berkepanjangan yang belum berakhir sampai sekarang. Kadang-kadang ada api-api kecil katanya. Sebenarnya apa sih penyebab konfliknya, apa sih? Kalau dulu tahun awalnya itu ya, akhir 97 awal 98 itu murni SARA. Isu paling pertama diangkat itu SARA, Dok. Karena kejadiannya itu berlangsung di salah satu tempat ibadah. Tapi berkembang, mulai dari SARA itu berkembang dijadikan politik.
Ada unsur politiknya gitu ya. katanya situ. Saya nggak tahu politiknya sampai di mana. Yang jelas kalau memang mau dituntaskan ya seharusnya udah dari kemarin udah tuntas. Iya. Jadi permasalahan tidak hanya ternyata permasalahan dari geografis ya, ternyata ya ada permasalahan yang lain di sekitar situ yang kemudian menjadi apa saling keterikatan, akhirnya menjadi kurang maju begitu, terhambat. Iya. Ya. Nah, ini ceritanya Dr. Hadi kan habis sudah lagi ujian ya, terus mau lulus kan, berarti nanti balik ke sana lagi dong ya. Iya. Ada perasaan apa kembali ke sana lagi itu? Ada perasaan apa setelah dari katanya tadi naik tingkat, terus kemudian balik lagi ke apa ya paling rendah gitu? Apa ya, Dok? Sebenarnya lebih ke perasaan berhutang budi. Jadi harus kembali ke sana. Hutang budi besar maksudnya? di sana. Lagian saya juga sekolah kan terakhir pakai biaya pemerintah, tugas belajar itu di semuanya di sana. Saya juga PNS di sana, orang tua juga di sana, jadi ya memang harus mengabdi di Palu. Oke. Ada mungkin sesuatu apa ya namanya, suatu program dari Dr. Hadi untuk ketika kembali ke sana ini ada yang kurang-kurang nih, ini pengen saya perbaiki gitu, entah kesehatan, entah pendidikan. Jadi kan jadi di Palu kan berarti nanti jadi rumah sakitnya jadi kayak afiliasi dengan rumah sakit universitas. Iya, Universitas Pendidikan Tadulako. Berarti ada S1 kedokterannya juga ya kan berarti. Itu nanti koasnya di situ juga kan berarti. Iya, koasnya juga di situ. Nah, berarti kan jadi dosen juga kan berarti akhirnya nanti. Nah, itu ada sesuatu kah yang setelah dari Jawa ini ada diambil sesuatu apa ya nilai-nilai baik lah ya, nilai-nilai baik yang kemudian ingin ditanamkan di tempat yang baru, ya tempat yang lama ya, tempat yang lama, maksudnya ke Palu gitu. Yang di Jawa itu Dok paling terasa itu kemandirian. Semuanya harus mandiri, maksudnya kita nggak disuap apa-apa, mau belajar nih dikasih buku, mau kemana ini dikasih uang saku gitu. Mungkin itu yang mau terapkan di Sulawesi Tengah khususnya Palu atau mungkin di daerah tempat kerja saya. Saya rasa kemandirian itu memacu seseorang. Ya, pilihannya dua, dia akan benar-benar maju atau ya dia berhenti di situ karena tidak mau mencari solusi gimana caranya supaya dia bisa lebih mandiri. Saya agak-agak kurang paham juga ya, kemandirian apa sih? Karena dari dulu saya di Jogja, habis itu kemudian saya sekolah ke luar negeri. Dari waktu saya sekolah ke luar negeri itu saya merasa bahwa waktu saya sekolah di Jogja masih kurang mandiri tuh. Begitu sampai di luar negeri saya kayak oke, itu banyak fasilitas yang bisa saya gunakan gitu. Kamu tinggal datanglah ke dosen kamu, mengusulkan apa, kemudian kamu bekerja. Jadi kesannya memang kita bekerja karena ada peer group yang begitu asik ya. Contoh saja di situ waktu saya di sana ada peer group kita, teman-teman sesama mahasiswa, mereka punya ide, punya apa, yang itu menginfluence, mempengaruhi saya kemudian ikut-ikutan seperti mereka. Dan yang namanya dosen itu kita temui cuma 1 minggu sekali. itu pun dia bilang ya kalau kamu mau ketemu, kalau kamu nggak mau ketemu ya sudah. Gitu. Jadi benar-benar kemudian saya dituntut untuk punya program sendiri, menjalankan program itu, kemudian mencari kekurangan saya dengan teman-teman, kemudian dengan peer group, kemudian dengan dosen. Apakah seperti itu yang dirasakan Pak Hadi waktu dari Palu kemudian ke Jogja? Kalau kayaknya yang dokter Agung bilang terakhir itu levelnya level paling tinggi. Iya. Ya kira-kira seperti itu. Ada kita diajar, maksudnya dari Manado terus ke Jawa, apalagi di Jogja, ya diajar seperti itu, tidak boleh tergantung. Kamu mencari sendiri, kemudian inisiatif sendiri, mencari solusi atas kreatif sendiri masalahmu.
Mesti kreatif, wajib kreatif. Ya. Jadi kreatif ya, satu kreatif, kemudian mandiri, itu dari pesan yang dapat dari Dr. Hardy nih ya. Mandiri, kreatif, apalagi? Few moments later. Lupa. Mandiri, kreatif, apalagi? Ada. One eternity later. Selalu meningkatkan performa tiap nggak tergantung ya, selalu meningkatkan terus, belajar terus gitu ya. Iya dok, profesional ya. Profesional. Berusaha menjadi profesional sebaik mungkin. Iya, profesional itu artinya selalu belajar kan ya. Iya. Selalu belajar. Oke. Itu mungkin yang pesan-pesan yang kita dapat dari Dr. Hardy yang akan kembali ke Palu. Mungkin ada pertanyaan anak-anak. dari diam aja. Kru ini tadi diam aja, dari memang manggut-manggut itu. Ya, serius sekali dengan Dr. Hardy karena beliau wawasannya juga luas. Jadi kita berharap nanti setelah pulang nanti bisa membangun cara pandang baru tentang pendidikan, tentang kesehatan gitu ya. Amin. Mari kita berdoa tidak ada konflik lagi agar semakin cepat maju. Berdoa, mari kita berdoa. Lagu kita juga tentang doa kayaknya. Iya dok. Apa itu? Lagunya The Prayer, lagu klasik. Udah begitu banyak cover-covernya. Cover versinya. Dari awalnya yang nyanyi siapa sih? Ya lupa. Penciptanya saya tahu. David Foster itu. David Foster. Celine Dion. Sama Andrea Bocelli. Ya. Nanti saya akan pura-pura jadi Andrea Bocelli. Beliau Celine Dion. Saya bukan siapa-siapa. Gitu ceritanya. Semoga podcast kali ini memberi kesan mendalam dari seorang dari Palu sana. Saya pernah ke sana juga ya, waktu itu habis gempa ya, sangat menyedihkan. Semoga sekarang udah lebih bagus lagi. Mari kita berdoa untuk tempat-tempat yang kena bencana agar lebih cepat mendapatkan kembali seperti semula dan lebih maju lagi seperti Palu juga ya. The Prayer menutup podcast kita hari ini. Semoga semoga cocoknya The Prayer. Terima kasih guys. Ketemu lagi di podcast mendatang. Terima kasih Dr. Hardy. Terima kasih dok. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Lalu take Tuhan, I pray we'll find your love nel cuore resterà and hold it in our heart. Ricordarci che when stars go out each night, eterna stelle nella mia preghiera, let this be your place. Quando vede che when shadows fill the day, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza.
every child. Just like every child. Need to find a place, guide us with your grace. Give